Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini kita balik lagi di Sharing Night bersama gurunda kita Ustadz Abe. Pada kangen kan? Udah lama ya Ustadz Abe nggak kesini. Dan hampir 2 minggu. Dan bareng Mang Inong juga biar lebih rame gitu. Amin. Dan bareng saya juga Taufik Permana bisi. Memang belum pada kenal. Ya, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol bincang santai lah ya Mang Inong. Ustadz, gitu. Sebelumnya ada info-info terkait program Shift Media gitu. Buat teman-teman yang mau support program Shift, boleh langsung ke barcode yang ada di sini gitu. Teman-teman langsung aja di-scan di GoPay-nya, di OVO-nya dengan nominal terbaik teman-teman, karena sekarang nggak perlu pakai canceling lagi kondisi seperti ini mah ya. Jadi buat iya. Jadi kalau teman-teman nggak mau kehilangan ya berbuat baik, boleh langsung aja. Ada program tetangga baik, program pesantren, dan program-program lainnya. Dan buat teman-teman juga kasih tahu teman-teman yang lain buat streaming di Shift Media. Dan buat teman-teman yang belum follow juga IG-nya shiftmedia.id dan IG-IG-nya yang lain kayak shift.care, lajis.pemudahhijrah, pesan_trend dan lain-lainnya. Teman-teman bisa ikutin aktivitas-aktivitas Shift di situ gitu. Oke. Langsung aja biar nggak terlalu malam gitu pembahasannya karena tadi juga udah kepotong. Ya, Mang Inong? Coba Ya, karena Maki cuma satu nih. Ya Ustadz, jadi malam ini pembahasan kita itu tentang rasa rela akan berbagai ketetapan yang sudah terjadi. Dan lihat dari respon teman-teman di komen kayaknya rame nih. Mulai dari nggak rela yang sebutlah arahnya lebih ke kesolehan. Mulai dari nggak rela yang ketinggalan bangun subuh, ketinggalan sepertiga malam, nggak rela kalau orang tuanya nggak masuk surga, belum bisa membahagiakan orang tua, dan selanjutnya sampai nggak rela yang nggak tahu nih disebut bercanda atau memang seperti itu adanya gitu ya. Tapi intinya banyak teman-teman yang nggak mau kebahagiaannya terampas karena rasa-rasa yang belum merdeka. Ada rasa-rasa yang membelenggu kebahagiaannya. Gimana nih tanggapannya Ustaz? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan juga selalu dilindungi kita semuanya insyaallah. Apapun kalau sudah terjadi, semuanya pasti yang terbaik lah, walaupun bukan terbaik menurut kita kadang. Terbaiknya pasti menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kalau yang pertama diajarkan di agama kita itu biasanya masalah keyakinan. Keyakinan itu kalau bahasa agamanya akidah. Jadi pelajaran pertama kita beragama itu selalu pelajaran masalah yakin, pelajaran masalah iman, masalah keyakinan kita. Nah, kalau tadi ada nggak rela, ya memang sudah dari sananya ya kita punya keinginan gitu. Dan justru keinginan itu yang bikin kita nantinya jadi maju gitu. Walaupun kalau kata pepatah itu perahu tidak selamanya berlayar sesuai keinginannya gitu. Kadang ikut arah angin dan seterusnya. Nah, kalau hubungannya dengan tadi pertanyaan Mang Inong misalnya gitu, kenapa sih kita kadang nggak rela gitu ya? Boleh jadi kita kalau bisa gitu, kita mulai lagi, start lagi dari awal. Dari awal tuh dari mana? Tuhan kita itu siapa? Tuhan kita itu siapa? Gitu. Jangan sampai justru Tuhan kita justru diri kita sendiri.
Karena kalau yang jadi Tuhan, yang jadi sesembahan itu diri kita sendiri, akhirnya semuanya harus sesuai dengan yang kita mau, gitu. Itu justru fatal ya. Justru keyakinan yang apa ya, yang harus diedit lah, harusnya diperbaiki gitu, karena ya kita ini statusnya cuman hamba, cuman hamba gitu. Yang namanya hamba ya ngejalanin apa yang Allah tentukan. Jadi saya pengen mulai dari Tuhan kita itu siapa sih? Tuhan kita itu siapa? Kalau Tuhan kita itu diri kita, berarti semua yang terjadi itu harus sesuai dengan yang kita mau gitu. Kalau Tuhan kita itu akal kita, berarti semua yang terjadi itu harus sesuai dengan akal kita, logika kita gitu. Kalau Tuhan saya itu adalah hati saya, berarti semuanya harus sesuai dengan perasaan saya gitu. Kalau Tuhan saya itu misalnya cita-cita saya, berarti harus cita-cita saya itu terwujud. Kalau enggak ya kudu terwujud gitu dan akhirnya menghalalkan segala cara dan seterusnya. Saya pengen mulai dari sini dulu gitu, karena khawatir munculnya itu dari perasaan kalau saya itu nauzubillah min dzalik, nggak mungkin ya gitu, cuman khawatir aja gitu, walaupun nggak mungkin diucapkan, tapi jadi serius gitu. gitu. Jadi selalu kalau dalam kalau kita belajar agama itu kan mulainya dari dari akidah dulu gitu. Nah, akidah itu pasti yang dibahas pertama Tuhan kita adalah Allah gitu. Nah, makanya saya ingin mulai, atau kita mulai dari bahwa Tuhan kita itu Allah gitu. Tuhan kita itu bukan perasaan kita, Tuhan kita itu bukan akal dan logika kita, Tuhan kita itu bukan hawa nafsu kita gitu. Nah, mudah-mudahan kalau dari sini jadi kunci untuk semua jawaban tadi gitu. Basicnya dari situ dulu ya. Makanya teman-teman, kenapa ya kita mulai itu dari kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Dari situ semuanya kita mulai gitu, karena kalau nggak mulai dari situ kita bakal susah nyari pegangannya gitu. Oh, apapun yang terjadi Tuhan saya Allah, apapun yang terjadi Tuhan saya Allah, Tuhan saya Allah gitu, la ilaha illallah. Itu yang pertama, Mang Ina. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggapannya, kalau sudah mulai dari Tuhan kita itu Allah gitu, kita yakin kalau Tuhan kita atau Allah itu pasti sayang sama kita. Yang paling sayang itu bukan si doi dan si dia. Yang paling sayang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling pengertian itu bukan siapapun, ya. Yang paling pengertian itu Allah Tuhan kita gitu. Makanya Allah yang paling sayang, Allah yang paling tahu, Allah yang paling lembut, Allah yang paling ngerti, Allah yang paling hebat ya, Allah yang paling paling bisa segala-galanya, paling tahu rahasia gitu. Kalau mulainya dari sini, mudah-mudahan berlatih lah pastinya gitunya, nggak langsung sekaligus kita. Mudah-mudahan apapun yang terjadi kita balik lagi nanti, Tuhan saya Allah. Ada kejadian begini, Tuhan saya Allah. Ada peristiwa begini, Tuhan saya Allah gitu. Itu tanggapannya. Yang pertama mungkin. Yang kedua, yang pertama Tuhan kita itu Allah. Terus yang kedua tanggapan dari saya, Allah itu pasti baik. Allah itu pasti sayang. Allah itu pasti ngerti kok. Allah itu pasti tahu rahasia semuanya gitu. Kenapa begini, kenapa begitu. Gitu makanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi dengan dasar mengenal Allah itu jadi rumus basic untuk bisa menjawab semua permasalahan perasaan yang kurang merdeka itu ya. Semua tema. Semua tema, betul semua tema. Oke.
Tapi kalau kita coba aplikasiin ke kasus yang disampaikan sama teman-teman di apa Nah, medsos. apa itu kasusnya? Misalnya ini kelihatannya ada rasa apa ya? Menurut mereka, waduh nggak adil nih. Ketika merasa nggak adil, jadi nggak rela. Tapi nggak tahu ukuran adilnya nih mungkin dari kacamata yang mengalami ya. Misalnya di sini katanya dia yang punya kualitas kalah dengan yang punya uang. Nggak jelas ini, nggak jelas sih ya kasusnya apa, tapi cuman general aja gitu. Dia ngerasa waduh, padahal mungkin dia punya skill yang berkualitas atau proposal yang jauh lebih berkualitas atau apapun yang menurut dia ini sebenarnya lebih berkualitas, tapi kalah sama sebutlah rivalnya yang punya uang. Terus aduh nggak rela nih, kok dia yang masuk, kok dia yang gol misalnya kayak gitu. Ya, gitu. Mungkin di anak masjid kalah sama yang Pas masukin CV gitu ya. Bisa kayak gitu. Atau pas datang ke calon mertua gitu, saya tuh merasa lebih berkualitas gitu. Tapi itu duitnya lebih gede. Nah, gitu benar. Itu mungkin nggak rela dulu. Nggak rela. Ya. Boleh jadi gitu ya, kalau kita balik lagi ke rumus basicnya gitu. Karena kita nggak tahu kedepannya bakal gimana gitu. Kedepannya juga kita nggak tahu yang kita masukin itu bakal bagus atau bakal enggak. Karena kadang kalau kita nggak ditakdirin dapat sesuatu, itu kadang justru tanda kita disayang sama Allah. Kayaknya pertemuan sebelumnya pernah cerita ya gitu. Jadi kan Allah itu punya sifat pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang gitu. Karena kita coba ngelihat semua peristiwa itu gitu pakai kacamata, bukan kacamata, mungkin kita ngelihatnya ini Allah yang ngatur. Nah, gitu. Jadi peristiwa bumi tapi ngelihatnya pakai kacamata langit gitu. Jadi saya ketemu sama Bang Inong, ketemu di sini, saya ngelihatnya bukan sekedar saya diundang, tapi saya harus ngelihatnya ini Allah yang ngizinin kita ketemu di sini gitu. Saya ketemu sama teman-teman misalnya di di Instagram ya, di media sosial, ngelihatnya ini Allah yang mengizinkan pertemuan gitu. Misal kalau tadi, kenapa dia yang diterima kok saya enggak? Yang harus diingat pertama kali, oh Allah yang bikin saya tidak diterima, dan Allah juga yang buat si fulan itu menerima gitu. Mulainya dari situ dulu gitu, karena yang ngatur Allah, apapun yang terjadi ini pasti Allah, ini pasti ketentuan dari Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tinggal dilihat kalau memang ini ketentuan dari Allah, pasti Allah nggak akan nyia-nyiain kita. Apa nyia-nyiain itu, bukan nyia, sia-sia mensia-sia. Ya mohon maaf, kalau bahasa Sunda sia itu kamu tapi kasar. Mensia-siakan gitu. Enggak, Allah nggak akan mensia-siakan gitu. Tinggal kita coba husnuzon. Husnuzon itu apa? Prasangka baik sama Allah. Nah, yang bikin kita bakal rela itu kalau kita latihan prasangka baik sama Allah. Tapi ini nggak sekali langsung jadi gitu, pasti butuh latihan. Dan pastinya juga butuh sabar gitu, karena pas lagi kita berprasangka baik sama Allah, itu pasti bakal benar, berprasangka baik nih, benar gitu, pasti bakal diuji lagi gitu. Nah, terlagi kalau tadi pertanyaannya, kenapa ya justru orang yang punya uang yang diterima, sementara yang berkualitas misalnya sementara nggak diterima gitu. Satu, itu Allah yang ngatur. Allah yang ngatur atas izin Allah. Yang kedua, Allah pasti sayang ke kita. Yang ketiga, kita prasangka baik sama Allah. Ya Allah pasti kalau saya nggak diterima, padahal saya pakai cara yang baik misalnya gitu, pasti ada hikmahnya, pasti ada rahasianya gitu. Rahasianya apa? Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Minimal jangan sampai ruginya 2 kali. Rugi 2 kali itu gimana? Kita nggak diterima. Yang kedua, kitanya jelek prasangka sama Allah.
kenapa sih Allah teh? Saya sudah, pertama kita rugi karena nggak diterima, yang kedua kita rugi karena kitanya malah jadi nggak rela gitu. Jadi ruginya 2 kali kalau begitu. Tapi kalau satu, kita ditikung sama teman yang mungkin lebih bermodal, tapi di saat yang sama kita bisa, ya Allah saya rela, ya Allah saya ridho, ya Allah saya berprasangka baik. Prasangka baik itu yang bikin kita ridho. Saya berprasangka baik, minimal kita ruginya cuma 1, dan rugi yang 1 ini bakal diganti sama Allah karena kita sudah berprasangka baik. Gitu. Makanya nggak akan pernah rugi ujungnya orang yang selalu berprasangka baik. Kadang gini, ya jadi panjang ya. Nggak apa-apa. Kadang gini misalnya gitu ya. Ini pengalaman pribadi lah gitu. Sebelum pandemi gitu. Ada keinginan, ya Allah kayaknya kalau punya kendaraan itu jauh lebih bisa mobile, lebih gampang gitu. Apalagi kalau kendaraannya lebih nyaman gitu. Kemarin sebelum pandemi, ya Allah pengen rasanya punya kendaraan gitu yang bisa ngedukung. Pas pandemi, dalam kondisi pandemi ya nggak banyak keluar kan, nggak banyak keluar gitu. Akhirnya oh iya betul juga, kenapa Allah nggak ngasih atau belum ngasih? Karena Allah tahu bakal ada pandemi yang orang-orang nggak bakal banyak keluar, kamu juga nggak akan banyak keluar. Akhirnya oh iya alhamdulillah, segala sesuatunya itu pasti ada rahasianya gitu. Jadi kalau tadi ada yang nanya kenapa sih justru yang punya uang yang diterima, boleh jadi justru Allah teh pengen nyelamatin kita. Jangan-jangan di tempat itu bakal goyang atau ya kita nggak tahu kolaps, atau misalnya image-nya jadi jelek, justru kita dapat sesuatu yang nggak disangka-sangka nantinya. Wallahu gitu. Jadi tetap berprasangka baik dengan nanti insya Allah berbuah yang lebih baik juga dengan kesabaran itu ya. Karena nggak ada obat lagi. Betul. Kalau nggak rela itu ya obatnya cuma prasangka. Kalau nggak pakai prasangka baik, mau kemana lagi? Tahu maksudnya gini, rela nggak rela kejadiannya begitu. Rela nggak rela akhirnya begitu juga gitu. Jadi sudah kejadian kita nggak dapat, kalau kitanya nggak rela ya ruginya jadi 2 kali gitu. Ya minimal sekali lah rugi. Tapi ini mudah-mudahan mewakili pertanyaan teman-teman di medsos nih ya. Gimana kita menghadapi biar si sabar, si relanya ini punya durasi yang panjang. Misalnya sebutlah, oh ya mungkin nanti akan ada hikmah yang lebih baik buat saya kalau saya merelakan ini. Tapi sambil nunggu hikmahnya gitu, sambil nunggu buah baiknya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun loh. Kok kayaknya belum ada aja nih. Nah, untuk memperpanjang rasa baterai relanya ini, ngecasnya tuh apakah semakin mengenal Allah, semakin atau gimana kira-kira? Satu, ini kita cerita dari orang baik, bukan baik lagi, ini orang yang paling baik, orang yang terbaik ya, dapat kejadian yang mungkin kalau pakai logika kayaknya orang sebaik ini nggak pantas deh kalau dapat kejadian kayak gitu. Misal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang Inong begini kayak film ini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Di film itu. Gitu. Jadi beliau manusia yang paling baik. Gitu. Tapi kalau ngelihat perjalanan hidupnya, gitu, mungkin jauh lebih susah dari kita. Gitu. Orang paling baik, tapi musuhnya juga banyak. Gitu. Orang paling baik, tapi pamannya juga malah ngemusuhin. Gitu. Orang paling baik, akhlaknya paling bagus, gitu, tapi malah diejek-ejek sampai diperangin. Orang paling baik, tapi banyak kena musibah juga.
istrinya kalau dibaca di komentar ditinggalkan pasangan halal misalnya gitu. Ya Rasulullah juga pernah kayak gitu. Terus jadi semua orang dekatnya Rasulullah itu meninggal, bapaknya, ibunya gitu kan. Kayaknya kalau pakai perasaan gitu, ya Allah kok gitu banget sih. Masa sih ke orang yang paling lebih baik dari kita, orang yang paling baik kok dibikin sedih gitu. Kayaknya kalau orang kayak Rasulullah mah hidupnya harusnya ya gitulah, bahagia gitu. Ada bapak ibunya, ada anaknya, orang cinta, orang muji dan seterusnya. Tapi kok hidupnya bapaknya meninggal, ibunya meninggal, semua anak laki-lakinya meninggal, semua anak perempuannya meninggal kecuali Siti Fatimah misalnya. Istrinya juga meninggal gitu. Sampai pas pasangan halalnya meninggal, ya Rasulullah tuh sampai sedih. Anaknya meninggal, Rasulullah juga sedih gitu. Nah, cuman jadi ini jadi kaca lah buat saya dan buat kita gitu. Kalau memang kita ngerasa orang yang punya hak hidup bahagia, kayaknya Rasulullah lebih berhak deh. Kayaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berhak deh hidup bahagia dari kita gitu. Tapi kayaknya beliau lebih susah deh perjalanan hidupnya gitu. Kalau ngelihat ujiannya gitu. Tapi kayaknya beliau bisa rela, bukan kayaknya, beliau rela gitu ngejalaninnya. Walaupun ada kejadian Rasulullah sedih. Nah, teman-teman, jadi rela dengan sedih itu bukan dua hal yang bertentangan. Gitu. Jadi bukan berarti kalau sedih itu tanda nggak rela, nggak. Nah, jadi supaya supaya kita juga hatinya nggak keras gitu. Kata Ustadz nggak boleh sedih. Oh nggak, saya nggak bilang begitu. Gitu. Saya cuma bilang sedih itu nggak bertentangan dengan rela. Contoh misalnya ada kejadian waktu ditinggal anak laki-lakinya. Rasulullah punya anak laki-laki. Ini mungkin yang bisa ngerasain kalau kita sudah punya anak gitu ya. Kalau kita sudah punya anak belum belum tahu istri rasanya. juga belum. Anak lagi lucu-lucunya dicabut nyawanya. Itu kan sedih banget. Pasti sedih gitu. Padahal nggak ada dosanya Rasulullah gitu kan. Kadang kalau kita, dosa apa saya ya Allah, kok anak saya meninggal dan seterusnya gitu. Pas anak Rasulullah itu meninggal, Rasulullah nangis beliau gitu. Sampai ada sahabat yang nanya gitu, nggak percaya kalau Rasulullah kok bisa nangis gitu. Padahal kan ya namanya Nabi gitu, masa sih nangis gitu. Ini kan takdir dari Allah, masa sih nangis gitu. Sahabat ini nanya gitu, nangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mata boleh berurai, hati boleh bersedih, tapi lidah jangan sampai keluar kalimat yang tidak Allah sukai. Nah itu batasan rela gitu. Jadi kalau tadi misalnya, kenapa sih justru yang punya modal sementara yang berkualitas itu nggak lolos? Saya sedih, nangis misalkan, tapi lisan itu jangan sampai ya Allah, gitu gitu. Ya Allah, nggak adil takdirmu misalnya, atau takdir memang non misalnya kayak gitu. Jadi kalau hati boleh sedih, kalau mata boleh nangis, tapi kalau lisan itu jangan, usahakan gitu, jangan sampai nyinyir lah, nyinyir sama takdir gitu, nyinyir sama takdir. Tapi kalau ya Allah saya sedih, ya Allah saya merasa terzolim, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ya Allah gitulah, kalau takdir yang disalahkan, kalau ketetapan yang dinyinyiri gitu, ini usahakan dihindari
Ini bisa ditahan tapi bikin status. Sama. Jangan juga gitu. Jadi mending air mata yang keluar daripada yang keluar itu dari lisan gitu. Jadi dalam hati gitu, saya nggak ridho kalau diginiin. Saya sudah ngedoain dia tapi ternyata dia mendoakan orang. Padahal mah teu naon sebetulnya gitu. Mungkin atau misalnya gini, saya apa tadi teh komentarnya kok jadi lupa gitu. Kita ngincer dia gitu misalnya. Kita udah doain dia. Kita udah doain dia. Dia doain yang lain. Dia doain yang lain. Sebetulnya nggak apa-apa sih. Nah doanya macam-macam mungkin ya gitu. Ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah misalnya, misal gitu. Dianya ternyata mendoakan hidayah buat orang lain. Kalau doanya itu, tapi kalau doanya jodoh mungkin lain cerita. Mungkin, ya. Kita menyebut namanya. Mungkin begitu. Dia nyebut nama orang lain. gitu. Mungkin harusnya begini dalam doanya itu. Ya Allah, jadikan saya jodoh dia. Kalau ternyata dia jodohnya dengan orang lain, jadikanlah saya orang lain itu. Wah. Keke. Nah, itu boleh nggak Ustaz kalau kayak gitu? Dicoba saja. Oh, dicoba saja. Mungkin ada kisah-kisah realnya gitu Ustaz. Gitu lah intinya. Ya balik dulu ke basic gitu. Balik lagi ke basic dan Tuhan kita Allah, yang ngatur itu Allah. Makanya teman-teman di antara cara yang mungkin bisa kita coba ya praktekkan, kalau orang sekarang bilangnya kekuatan kata supaya masuk ke dalam rasa. Jadi mengucapkan kalimat yang positif itu, supaya nanti masuk ke alam bawah sadar. Kan banyak ya gitu. Yeah. Jadi saya bisa ngulang-ngulang itu supaya masuk ke alam bawah sadar, memang saya bisa gitu. Nah, ini dulu diajarkan sama Rasulullah gitu. Jadi kalau kata Rasulullah gini, kalau setiap pagi kita mengucap kalimat, kita bilang gini, raditu billahi robba, saya rela Allah Tuhan saya. Tuh mulainya dari situ. Raditu billahi robba, saya rela Allah Tuhan saya. Wabil islami dina, saya rela Islam sebagai agama saya. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasula, saya rela Muhammad itu sebagai nabi saya dan rasul, dan sebagai rasul. Kata Rasulullah, kalau orang baca ini pagi 3 kali, sore 3 kali, Allah bakal kasih dia rela untuk semua kejadian. Gitu. Jadi kekuatan kata diulang-ulang setiap hari, masuk ke dalam rasa, saya ridho ya Allah, saya ridho ya Allah, saya ridho ya Allah, saya ridho ya Allah. Karena ujung-ujungnya bukan perang batin mungkin ya. Kita kalau masalah perasaan mah harus berjuang lah. Karena kalau ngikutin perasaan nggak rela selamanya gitu. Tapi itu harus dilawan. Cara ngelawannya gimana? Memang hati nggak rela, tapi di lisan, ya Allah saya ridho, ya Allah saya ridho, ya Allah. Jadi antara lisan dengan hati itu ada tarik ulur gitu. Lisan bilang saya ridho, hati mungkin masih belum. Yeah. Tapi setiap hari saya ridho, hati bilang belum, kata lisan saya ridho, belum. Akhirnya nanti kuat-kuatan. Mudah-mudahan dengan kekuatan hati bisa mengubah kekuatan kata bisa mengubah rasa. Pagi 3 kali, sore 3 kali, sampai di hadis yang lain kata Rasulullah, siapa yang setelah azan la ilaha illallah, setelah azan dia dengar azan terus dia baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, dia masuk surga gitu. Jadi memang bahas tentang rela itu gampang-gampang susah. Itu gampang-gampmpang susah. Kalau terus diikutin perasaan hati, saya nggak rela, nggak akan selesai gitu. Dan kalau diikutin khawatir ini, mohon maaf kalau rada kencang,
Kalau terus mengikuti kata hati, mengikuti kata rasa, mengikuti kata jiwa, khawatir nanti justru yang jadi Tuhan kita itu adalah rasa kita. Karena kitanya ngikutin apa kata rasa. Gitu. Walaupun dalam batas tertentu boleh ya ngikutin rasa gitu. Tapi kalau terus diikutin gitu, ada batas yang nggak boleh dilewatin gitu. Saya nggak rela sampai akhirnya ya Allah kenapa sih begini? Nah, itu batasan garis merahnya, jangan sampai lewat dari situ. Gitu. Mungkin karena sebagian suka saya emang ngikutin kata hati, tapi belum tentu kata hati itu nggak ditunggangi hawa nafsu ya, gitu Ustaz ya. Betul, iya. Itu yang mungkin bahaya ya. Nah, batasannya sampai mana ditunggangi hawa nafsu itu kalau sudah nyinyir sama takdir. Itu berarti sudah bahaya, kalau itu ya harus dijauhi lah. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi saya juga baca nggak relanya itu, misal ini yang rada luar biasa, nggak rela kalau misalkan Indonesia dijajah, itu bagus kalau itu nggak rela kalau misalnya umat Islam itu terbelakang, itu bagus gitu, karena jadi malah ada nggak rela ada yang nggak rela berpahala gitu Ustaz. Kalau ya bisa jadi alasan gitu. Atau mungkin nggak rela tergantung objeknya, objeknya akhirnya gitu. Makanya kalau ada kemaksiatan, misalnya ada kejahatan gitu, terus kita rela ngelihat kejahatan, ridho lah saya mah ada kejahatan, itu justru nggak benar gitu. Oh, itu mungkin kayak yang ini nih Ustaz. Ada ini mungkin gambaran nggak rela yang seharusnya memang nggak rela. Betul. Nggak rela itu ketika suami masih jelalatan dan nggak bisa jaga pandangan ke wanita lain, masih kepo IG mantan dan masih memberi perhatian ke wanita lain. Nah ini justru memang seharusnya nggak rela kayak gitu ya Ustaz ya. Jadi kalau ada kejelekan gitu, kejelekan itu maksudnya bukan fisik ya. Ini kejelekan teh kemaksiatan gitu ya. Ada dosa, terus kitanya rela itu khawatir kita malah disebutnya orang yang setuju dengan perbuatan itu gitu, karena kita dianggap diem itu dianggap rela gitu. Makanya kalau kata Rasulullah gitu kan, kalau kita ngelihat kemungkaran, apa yang harus dilakukan kalau kita ngelihat kemungkaran? Rela atau enggak rela? Jangan rela. Jangan rela. Kalau ngelihat kemungkaran jangan rela. Aplikasinya gimana? Kalau kita punya power, punya kekuatan, rubah dengan tangan, dengan power gitu, dengan tanda tangan atau pegang langsung, jangan. Kalau orang tua ke anak pegang, jangan kayak gitu. Tapi kalau kita nggak mampu pakai tangan, ngomong pakai lisan. Ngomong kita ke teman, Mas, Mbak, Teh, bagusnya jangan kayak gitu. Itu tanda kalau kita nggak rela gitu. Nggak rela kalau teman kita kepleset kegelapan misalnya, kepleset ke yang salah, itu nggak rela yang positif gitu. Karena nggak boleh rela dengan dosa, nggak boleh rela dengan kemaksiatan. Minimalnya kalau tangan nggak bisa, kalau ngomong juga kita segan misalnya, sungkan, minimal jangan sampai hati itu setuju. Minimal di hati itu kok kayak gitu ya, itu minimal. Makanya kata Rasulullah, kalau di hati itu ada rasa nggak rela ngelihat kemungkaran, itu ciri iman. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Jadi nggak rela dengan kemaksiatan justru tanda iman. Justru tanda iman gitu. Nggak rela kalau misalnya umat Islam itu dihina, dijajah misalnya, itu justru tanda iman. Nggak rela kalau misalnya saya teh sholat tapi datangnya itu pas soft terakhir, itu justru tanda iman gitu. Itu tanda iman. Nggak rela kalau misalnya orang tua saya sudah sepuh tapi saya masih belum bisa ngasih, itu justru tanda iman gitu. Jadi nggak relanya juga harus kita bagi dua berarti ya. Ada nggak rela yang memang positif, ada nggak rela yang harus dibatasi, jangan sampai kelewat dari nggak ridho sama takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau misalnya nggak rela orang tua punya kebutuhan, tapi saya nggak bisa ngasih kecukupan, itu justru tanda iman. Itu justru tanda iman. Nggak rela kalau ngelihat tetangga lapar, tapi saya juga nggak bisa ngasih, nah itu juga tanda iman. Gitu. Jadi komentar saya baca tadi, oh, masya Allah, ini banyak yang komentar luar biasa semuanya, Bang Ino, masya Allah. Kita Bang Ino. Pada soleh ya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi secara garis besar dari komentar-komentar itu kebagi dua ya. Terbagi dua. Ada nggak rela yang memang seharusnya kita nggak rela. Betul. Tadi istilahnya apa Ustaz? Nggak rela yang justru itu tanda iman. Nggak rela justru tanda iman, betul. Sama memang ada nggak rela yang harus dibatasi. Harus dibatasi nggak relanya. Gitu. Apalagi kalau sampai berlarut-larut gitu ya. Gitu. Sip, atau kita coba baca lagi beberapa komen dari teman-teman. Nggak rela pas udah tidur cepet malah kebablasan sholat subuhnya. Ini termasuk nggak rela yang nggak rela yang tanda iman. Yang tanda iman. Tapi kalau tiap hari kayak gitu juga mesti itu mah tanda kebiasaan. tanda kebiasaan. Benar. Mungkin Opik dari Tanda YouTube ada nggak? kebiasaan. Dari YouTube doain teman-teman kita. Dari YouTube nggak ada. Kalau ibu sakit sama ini juga ya. Ngelihat ibu nangis dan sedih. Terus kalau ini nggak relanya tuh apa ya? Nggak tahu nih. Pernah dengar. Jadi kita boleh nggak rela tapi nggak rela sama yang soleh gitu. Itu maksudnya. Oh, jadi iya. dia mah sejus sehari, saya mah cuman selembar, tapi dah saya mah nggak bisa ya, nggak rela gitu. Itu. Tanda iman juga bukan? Ya. Jadi awalnya dari nggak rela gitu. Nggak rela. Dari nggak rela ini kadang muncul iri, dengki, hasad, ghil, beda tuh antara ghil, hasad dan seterusnya. Kalau yang tadi harus dibatasi, itu kadang nggak relanya ke orang lain gitu. Jadi misal teman dapat promosi jabatan, tapi saya nggak dapat promosi jabatan, misalnya, padahal saya juga udah berusaha lah mati-matian gitu. Nggak rela yang kayak gini kadang bikin kita jadi iri lah ya, kadang dengki gitu ke si fulan, padahal mungkin si fulan jujur, kita jujur, dia juga jujur, tapi justru dia yang kepilih misalnya, nggak pakai cara yang curang, nggak. Kadang justru ya kalau kitanya nggak ingat sama Allah gitu, kalau kita lagi nggak ingat sama Allah, kadang justru malah yang lolos, yang dapat promosi itu jadi korban iri kita, jadi korban dengki kita. Sumbernya dari nggak rela. Nah, kalau balik lagi ke awal gitu, yang milih dia Allah, yang mengizinkan saya nggak terpilih juga Allah. Kalau memang ini rizkinya dia, yang mudah-mudahan jadi yang terbaik. Kalau misalkan Allah ngasih rahasia ke depan, mudah-mudahan ini juga jalan yang terbaik. Itu yang nggak rela, yang bakal bikin orang jadi iri, dengki, hasad dan seterusnya. Tapi ada namanya maaf, istilahnya kalau para ulama bilangnya itu ghibthah. Apa itu ghibthah? Ro, ba, to, tak marbutoh. Ghibthah itu kalau kita nggak rela ngelihat teman yang ilmunya banyak gitu, terus dia ngajarin ke orang lain, kok dia pintar banget sih, kok saya nggak ya, nggak rela deh kalau saya, misalnya seperti itu, nggak rela deh kalau saya gini-gini terus, masa sih cuman dia doang yang bisa ngajar orang lain, masa sih cuman dia doang yang bisa ya ngajakin orang lain gitu, kok saya malah diem sih gitu, nggak rela dengan kondisi saya. Itu kata Rasulullah boleh, itu namanya ghibthah. Itu bukan iri atau dengki yang
yang dosa ya, tapi itu mah yang berpahala gitu. Atau misalnya Motivasi ya, jadi motivasi motivasi. jadinya, betul. Tapi jangan sampai menjatuhkan juga ya, dihalangin jangan sampai gitu. Asal deh. Gitu. Atau yang kedua kata Rasulullah, ghibtoh yang kedua itu nggak rela kalau yang ngelihat orang uangnya banyak, hartanya berlimpah, terus dia kontribusi, dia donasi, dia berbagi, dia infak, wakaf, sedekah. Kok cuma dia doang sih? Kok saya enggak? Gitu. Kok cuman dia sendiri sih yang ngasih gitu, yang bisa ngasih. Kok saya enggak? Saya enggak rela kalau cuman dia doang yang ngasih. Saya juga pengen. Nah itu ghibtoh namanya. Dan itu positif. Enggak rela yang memang positif gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ghibtoh, istilahnya ghibtoh. Gitu. Gak rela yang gak rela yang positif tuh. Nggak rela yang jadi motivasi, ya, yang jadi motivasi positif. Itu namanya ghibtoh. Jadi kalau disuruh milih mah mending gak rela itu ya Ustaz gitu daripada Harus itu mah. ya harus ya jadi motivasi. Harus nggak rela begitu gitu. Jadi satu kelas nih, kok dia sehari ini udah ngapalin sehalaman, kok saya baru satu ayat sih atau satu halaman, satu baris, nggak rela nih kalau saya kalah. Itu bagus gitu, karena akhirnya jadi fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia infaknya 100.000, saya kok cuma 10.000, nggak rela saya kalau cuma 10.000, saya harus 200.000. Itu namanya ghibtoh gitu. Itu yang positif. Jadi tidak semua nggak rela itu negatif. Ada juga nggak rela yang positif. Contohnya nih kayak ada di komen YouTube, nggak rela dengan kondisi saudara-saudara kita di Libanon saat ini. Masya Allah. Ya, itu salah satu contohnya ya Ustaz ya. Betul. Mungkin nggak cuma Libanon, semua negara yang sedang semua muslim, semua orang yang lagi dapat musibah, yang lagi tertindas, ya harus nggak rela memang yang seperti itu. Makanya kalau orang yang justru malah diem tanda rela, itu justru jadi pertanyaan nantinya gitu. Ada cerita. Ini ilustrasinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ada perahu, ada yang tinggal di lantai bawah. Gitu. Pernah dengar mungkin ya, ada yang tinggal di lantai atas. Gitu. Yang tinggal di lantai bawah itu kalau mau ngambil air harus naik dulu ke lantai atas, ke dek, terus ngambil air dari laut, terus begitu. Itu dari sungai. Bolak-balik capek naik turun. Sampai akhirnya kata orang-orang yang ada di lantai paling bawahnya di dasar perahu, mereka bilang, kayaknya mending kita bikin lubang. Di mana lubangnya? Iya di dasar perahu. Supaya nggak usah bolak-balik naik turun. Sepakat. Semua yang di bawah itu sepakat. Yang di lantai 1 diajak musyawarah. Gitu. Ini kita supaya nggak ngeganggu yang di lantai 1, karena dari bawah ke lantai 1 ke dek, dari dek ke lantai 1 ke bawah, kita nggak pengen ngeganggu kalian. Kita nggak pengen musik kalian gitu, supaya kalian tenang. Kami pengen bikin lubang supaya langsung ngambil air dari bawah. Kata Rasulullah gini, kalau orang yang ada di lantai 1 mereka rela, yang celaka semuanya. Yang celaka semuanya gitu. Tapi kalau yang ada di lantai 1 mereka nggak rela gitu, jangan mencegah, ngelarang, yang selamat semuanya. Itu jadi memang nggak semua itu harus nggak rela, dan nggak semua juga harus rela, gitu, harus rela. Kalau memang iya mah pibahayaeun ya, ini bakal jadi bahaya, bukan sudah kejadian ya, ini mah mau kejadian, atau kalau diprediksi diperkirakan ini kayaknya bahaya nih. Sikap nggak rela itu justru jadi penting. Contoh misalnya gini, kita ngelihat teman kita gitu, gelagatnya ini udah rada-rada menjurus, misalnya menjurusnya itu menjurus ke yang
punten lah misalnya menjurus sudah mulai gelagatnya kok kayak orang kalau lagi bicara tiba-tiba ketawa misalnya begitu. Nah ini kalau dibiarin bakal makin ngeri nantinya. Sikap nggak relanya itu justru yang bikin kita nyelamatin teman kita, dan itu nggak rela yang positif gitu. Itu belum kejadian, apalagi yang sudah kejadian gitu, kayak di Lebanon sekarang, di Palestina misalkan, di Suriah dan seterusnya gitu. Jadi ya harus berarti nggak rela yang begitu, nggak rela yang positif. Masya Allah. Betul, kita coba. Ya, meskipun misalnya itu Ustaz, kita tuh kan gak rela misalnya teman kita tuh ya berbuat jahat kelihatan gitu. Terus kita punya bukti dan maksudnya teh ini maksudnya harus diproses nih, kasarnya mah ya di penjara, kalau enggak ya ngerugiin banyak orang gitu. Nah, apakah ya kita tuh zolim gak ke teman gitu atau jadi gimana gitu kalau kayak gitu? Ya. Kalau kita ngelihat gitu ada yang nggak bagus, ya, ada dosa lah. Oh bahkan misalnya tuh mungkin orang tua kita gitu kan? Nah itu gimana Ustaz? Ya. Berat. Ya. Kalau dosanya sendiri tetap nggak boleh rela gitu ya, minimal dalam hati itu ada gitu. Jadi kita mulainya dari bawah dulu, dari hati. Cek rela nggak nih ngelihat ini. Kalau misalnya saya nggak rela kalau ada dosa di keluarga kita, saya nggak rela, berarti ada iman, alhamdulillah gitu. Naik tuh, saya ngomong ke yang bersangkutan, Kang, Mas, Teh, atau ke orang tua, Pak, mohon maaf, ini tanda sayang dari anak untuk orang tua, kalau bisa jangan diterusin karena 1, 2, 3 dan seterusnya, ini melanggar hukum dan seterusnya gitu. Kalau misalnya nggak ngerugiin banyak orang, cukup antara kita berdua gitu. Tapi kalau ternyata bakal banyak orang yang rugi gitu, kata Rasulullah, tolonglah saudaramu yang zolim. Para sahabat kaget, nolong yang zolim. Nolong, bismillahirrahmanirrahim. Nolong yang zolim, kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau nolong yang dizolimi kita ngerti, tapi kalau nolong yang zolim maksudnya gimana? Kata Rasulullah, nolong yang zolim itu kita nggak rela kalau banyak orang yang terzolimi dia. Makanya pegang tangannya, stop kezolimannya, nasihati orangnya, jangan teruskan. Itu namanya nolong orang yang zolim gitu. Jadi nolong orang yang zolim supaya nggak zolim lagi, bukan nolong orang yang zolim supaya dia sukses zolimnya, bukan gitu. Jadi itulah ya definisinya, makna dari nolong orang yang zolim gitu. Cuman kalau ini jadi tagline, mari tolong orang yang zolim, itu paham. Tapi itu menarik, itu buat jadi marketing itu. Mari tolong orang zolim gitu. Mengundang itu jadi clickbait nanti. Menolong orang yang zolim begitu. Dan terakhir mungkin ya, kalau bicara tentang apa, nggak rela. Kadang antara nggak rela dan sabar itu nggak bisa dipisahin. Contoh misalnya gini, kalau setiap Jumat kan kita baca surat Al-Kahfi itu ya, surat Al-Kahfi. Ada cerita Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa sama Nabi Khidir. Jadi waktu Nabi Musa sama Nabi Khidir naik perahu, terus turun dari perahu, dikasih tumpangan gratis di atas perahu. Setelah turun, Nabi Khidir, gurunya Nabi Musa, itu ngelubangin perahunya. Perahunya dilubangin. Nabi Musa nggak rela dong, nggak rela. Kenapa orang yang udah ngasih tumpangan gratis justru malah perahunya dilubangin? Nabi Musa nggak rela. Kalau ada orang baik, orang yang udah ngasih tumpangan gratis, orang yang sudah nganterin free, nggak ada biaya dan seterusnya, tapi perahunya malah dilubangin. Nggak rela Nabi Musa, dan
Nabi Musa langsung komplain. Kata Nabi Musa, kenapa Anda pengen nenggelamin Orang yang baik. orang yang baik? Nggak rela. Kata gurunya apa? Kamu nggak bisa sabar. Anda tidak bisa bersabar. Padahal Nabi Musa gitu. Padahal orang yang paling sabar itu Nabi gitu. Tapi dibilang Anda nggak bisa bersabar. Ternyata apa? Ternyata kata gurunya itu, kalau perahu ini nggak dilubangi, perahu ini bakal dirampas. Contohnya gini lah, kita punya motor nih, ini ilustrasinya gini, kita punya motornya motor baru, motor 2020. Kita kepleset di jalan, cicilan belum lunas, tapi motor sudah kepleset, jatuh, rusak misalnya. Masih bisa dipakai sih, cuman tampilannya udah nggak enak lah, rusak sana sini. Kita parkir. Pas kita parkir, ada pencurian. Ada yang maling motor. Tapi yang dimaling itu motornya bukan motor kita. Kenapa? Karena pas maling lihat motor rusak. Yang dimaling itu motor yang paling bagus. Gitu. Jadi kata gurunya Nabi Musa, gurunya Nabi Khidir, kalau nggak rusak nanti dipaling. Kalau nggak rusak nanti dirampas gitu. Kalau nggak dilubangi, mending dilubangi sedikit daripada dirampas sama jadi hilang semua. Jadi kadang gini, supaya kita rela sama takdir Allah itu boleh jadi Allah itu menghindarkan kita, ngejauhin kita dari hal buruk yang lebih besar. Pasti begitu, pasti. Jadi kalau ada musibah besar, itu karena Allah lagi ngejauhin kita dari musibah yang jauh lebih besar. Selalu begitu. Kayaknya pertemuan sebelumnya kita sering cerita juga. Ada orang orang Taiwan, paspornya itu rusak digigit punten, hewan peliharaannya. Digigit anjingnya. Digigit anjing. Ternyata kesel ya, pasti kalau kita punya dokumen penting gitu, ternyata dokumennya malah rusak gitu. Padahal kita mau berangkat. Dan ternyata orang Taiwan ini dia mau pergi ke kota Wuhan. Ada beritanya cari. Taiwan paspor digigit anjing. Gitu. Wuhan, itu keywordnya begitu. Keywordnya begitu. Gagal ke Wuhan gara-gara paspor digigit anjing. Jadi nggak rela memang kalau paspornya rusak gitu. Tapi kalau sudah tahu kita itu lagi dijauhin dari musibah yang lebih besar, insya Allah kita bakal rela. Untung digigil anjing, ada paspor data gitu. Jadi balik lagi kita ke basic gitu. Pasti Allah itu lagi ngejaga kita dari musibah yang jauh lebih besar. Pasti. Gitu. Viral kan ya, dulu ada orang yang berdiri di pinggir jalan. Ini jalan raya, ini pohon. Terus ini orang, gitu. Ini pohon, ini jalan raya. Nah, ini ada orang. Ada orang berdiri di pinggir pohon. Kakinya digigit semut. Nah, karena dia kesel, dia marah, nggak rela kakinya digigit semut, dia injek semutnya, dia geser, cuk, dia pindah. Nggak lama setelah dia pindah, itu ada mobil nyelonong, nabrak pohon persis di samping dia, persis di tempat tadi dia berdiri. Apa hikmahnya? Kadang Allah ngasih kita kejadian yang mungkin kita nggak rela, tapi justru itu yang bikin kita selamat. Pilih, mending digigil sirum atau digigil mobil. Mending digigit semut atau ditabrak mobil. Kan begitu, itu pilihannya. Walaupun kadang pas lagi kita digigit semut itu kita suka nggak rela gitu. Padahal kata Allah, justru justru karena digigit semut kamu geser, dan karena kamu geser kamu selamat dari tabrakan. Gitu. Jadi saya nggak rela, kenapa ini yang saya dapetin?
Kalau Allah langsung bisa bicara, kalau kamu tahu kamu lagi dihindarkan dari musibah yang jauh lebih besar, itu justru tanda sayangnya Allah ke kita. Balik lagi ke basic gitu, Tuhan saya memang Allah, gitu. Tuhan saya ke Allah. Atau kayaknya sudah cerita juga sebelumnya, orang yang selamat di kecelakaan pesawat yang hilang kontak gitu. Kan ada orang Bandung tuh, bisa dicarilah beritanya gitu. Orang Bandung berangkat ke Cengkareng, di tolnya itu kena macet, pas nyampe ke Cengkareng, pintunya sudah tutup, pesawatnya sudah take off, tiketnya hangus. Rela nggak kira-kira? Saya kira kita juga nggak akan rela. Gara-gara macet, nggak rela nih gara-gara macet, akhirnya tiket jadi hangus. Tapi apa yang terjadi? Justru dia satu-satunya yang selamat. Nah, kalau setelah itu, oh ternyata saya satu-satunya yang selamat, rela ya Allah, rela. Rela. Sudahnya kita bakal rela. Nah, makanya ujian rela itu ujiannya prasangka baik. Ujian husnuzon gitu. Nggak akan rela kalau kitanya juga nggak berusaha husnuzon ke Allah gitu. Dan supaya husnuzon gimana sih? Yakin, balik lagi tadi ke la ilaha illallah. Terus yang kedua, saya yakin Allah sayang ke saya gitu. Tapi kok ini sakit, saya yakin Allah sayang ke saya. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Saya ridho. Hati mungkin berontak, tapi lisan raditu billahi robba. Biarlah nanti lisan dan hati itu tarik ulur gitu. Makanya tadi poinnya ada 4-nya. Husnuzon, Yakin. husnuzon, Allah sayang, ya, terus yang ketiga sabar, yang keempat ridho atau rela. Mana yang lebih tinggi, rela atau sabar? Mana yang lebih tinggi? Derajat yang paling hebat itu rela atau sabar? Nggak bisa lepas ya, antara rela dengan sabar nggak bisa lepas gitu. Ini udah, tadinya saya mau request kesimpulan, tapi ini udah kesimpulan. Ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Gitu. Rela itu teman-teman posisi yang lebih tinggi dari sabar. Karena orang sabar belum tentu sampai ke tingkat rela. Tapi orang rela itu pasti sudah lewat sabar. Karena orang rela itu begini, saya rela. Tapi kalau saya sabar. Belum tentu rela. Sabar itu masih dalam perjuangan menuju rela. Kalau sudah rela, itu pasti sabar gitu. Dan supaya bisa sabar, itu yakin kalau Allah sayang. Dan Allah sayang itu nanti husnuzon itu lahir dari keyakinan kalau Allah sayang gitu. Yakin Allah sayang bakal jadi husnuzon bikin kita sabar yang bikin kita jadi rela. Dan kesimpulannya, rela itu tidak bertentangan dengan sedih, rela itu tidak bertentangan dengan air mata. Rela itu mulut kita nggak protes, nggak nyinyir sama takdir. Gitu. Wallah, bisa. Jadi buat setiap kita yang lagi ngerasa nggak bahagia dengan kondisi apapun, kejar sampai ke tahap rela itu ya, dengan perjuangan sabar tadi ya Ustaz. Ya, dengan 4 tadinya, dengan husnuzon gitu, dengan sayang, Allah itu pasti sayang dan seterusnya. Gitu. Allah a'lam. Insya Allah kalau udah di level itu mah bisa bahagia terus. Iya. Amin. Betul. Kayaknya udah hampir jam 9 ya Ustaz. Silahkan Opik Ditutup aja ya, Ustaz. Mangga. Karena tadi udah kesimpulan juga. Kesimpulannya udah Ustaz ya. Alhamdulillahirobbilalamin, ya sharing malam ini ya mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil manfaatnya gitu. Jadi lebih rela ketika orang yang ngedoain orang lain, terus jadi lebih rela ketika ekspektasi nggak sesuai realita lah gitu, sesuai harapan gitu. Dan ingat 4 hal tadi kan kata Ustadz, yang Allah itu husnuzon, terus Allah tuh sayang sama kita, sabar, dan nanti rela gitu ya. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan jadi orang yang semakin rela, tapi jangan rela juga ya Ustadz. Harus ada nggak relanya ya. Yang positif gitu ya. Makasih buat teman-teman semua. Sekali lagi diingetin lagi infonya, jangan lupa untuk subscribe
YouTube-nya Shift Media dan di follow juga Instagram-nya shiftmedia.id. Terus buat teman-teman yang mau support program Shift, boleh langsung ke barcode yang ada di sini. Teman-teman boleh langsung buka OPPO atau GoPay-nya dan masukkan nominal terbaik teman-teman. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat teman-teman. Karena udah malam juga, udah 9:30 kurang. kita setengah jam. Kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.